Selamat datang kembali di channel Fakta Militer. Hubungan Indonesia dan Korea Selatan dikabarkan sedang tidak baik. Sumber masalahnya tak lain dan tak bukan adalah berasal dari kerjasama pengembangan jet tempur KFX atau Korea Fighter Experimental di Korea dan IFX atau Indonesia Fighter Experimental di Indonesia. Itu sempat terganggu akibat Indonesia gagal membayar tunggakan untuk pengembangan pesawat tersebut. Sebenarnya sampai awal bulan September lalu, perusahaan manufaktur Korea Selatan, yaitu Korea Aerospace Industries atau KAI, mengumumkan keberhasilan proses perakitan kerangka prototipe tahap akhir dari KFX. Proyek KFX atau IFX itu merupakan bagian kerjasama Indonesia dan Korea Selatan yang sudah dirintis sejak era pemerintahan Presiden SBY. Namun belakangan partisipasi Indonesia dalam proyek ini menjadi sorotan. Apakah masih ikut serta atau hanya tertunda disebabkan proses negosiasi ulang karena ada kabar komitmen Indonesia yang kendor pada proyek ini? Dan ada sebuah laporan dari media Korea Selatan atau Korsel yang menyebutkan bahwa Indonesia bermain-main dan akan mundur dari proyek jet tempur gabungan KFX atau IFX. Proyek jet tempur asli Korea Selatan ini disebut sebagai proyek militer termahal dalam sejarah negara gingseng tersebut. Perlu diketahui pada bulan Desember tahun 2018 lalu, Indonesia telah membayar 132 miliar won atau 118 juta dolar Amerika Serikat kepada Korea Selatan sebagai iuran tahun 2016 untuk pengembangan program pesawat tempur KFX. Meskipun iuran tahun 2017 dan 2018 belum disetorkan, Korea Selatan menganggap pembayaran tersebut cukup untuk mengikis kekhawatiran bahwa Indonesia akan keluar dari proyek strategis ini. Korea Selatan kukuh meneruskan program KFX dan berharap Indonesia akan berpartisipasi secara aktif di seluruh tahap pengembangannya. Terlebih lagi Korea Aerospace Industries atau KAI sebagai kontraktor utama KFX sejak awal telah menjalin hubungan dengan berbagai produsen dari Eropa sampai Asia yang akan memasok subsistem utama pesawat tempur itu. Dengan pendampingan teknis dari Lockheed Martin, KAI atau Korea Aerospace Industries berkeyakinan perwarupa pertama KFX bisa rampung pada tahun 2021. Namun Indonesia tidak sekukuh dan seyakin itu. Sejak Cost Share Agreement ditandatangani pada Januari tahun 2016, Indonesia dalam kurun waktu dari 2 tahun menghentikan pembayaran iuran KFX karena menganggap manfaat program tersebut tak sebanding dengan ongkos yang dikeluarkan. Bahkan puluhan insinyur Indonesia yang terlibat dalam pengembangan KFX di Korea Selatan sudah dipulangkan sejak lama. Menteri Kelautan dan Perikanan yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan atau Wamenhan, yaitu Bapak Sakti Wahyu Trenggono, sempat buka-bukaan perihal nasib proyek kedua negara. Walau tak secara eksplisit, dia menyebutkan bahwa Indonesia tak mendapatkan keuntungan secara signifikan dari kerjasama tersebut. Gini, KFX itu kan pesawat tempur, kita ngirim engineer ke Korea, ini sangat mempelajari. Kita mesti spending dengan 2 miliar dolar AS, lalu ujungnya kita mendapatkan satu prototipe, ujar Trenggono. Tapi ternyata Indonesia nantinya tidak memiliki kepemilikan penuh dari prototipe, hanya kepemilikan minoritas. Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan hanya 15% saja ownership yang dimiliki Indonesia. Sementara itu mayoritas kepemilikan berada di tangan Korea Selatan, yakni 9 teknologi yang diklaim oleh Sakti Wahyu Trenggono tidak diberikan kepada Indonesia. Kita punya ownership itu kira-kira cuma 15%, tapi ada 9 teknologi yang dikuasai Korea, itu kita nggak dikasih, nggak boleh, katanya. Selain itu juga ada ketentuan mengenai batas usia para engineer tanah air yang dikirimkan ke Korea Selatan.
Padahal pengiriman tersebut diharapkan pemerintah Indonesia bisa ada transfer teknologi. Korea Selatan menganggap KFX sebagai sarana meningkatkan kemampuan teknologi dirgantara yang sebelumnya telah diasah melalui pengembangan pesawat jet latih T-50 Golden Eagle bersama Lockheed Martin. Adapun Indonesia menganggap KFX sebagai platform alih teknologi untuk naik taraf dari bidang yang selama ini telah dikuasai, yaitu pengembangan pesawat turboprop. Seorang insinyur yang terlibat dalam program KFX menyebut bahwa Indonesia sudah menguasai 90% teknologi pesawat turboprop dan 60% teknologi yang dibutuhkan untuk membuat pesawat tempur. Alih teknologi lewat program KFX diharapkan membuat penguasaan teknologi Indonesia dalam pengembangan jet tempur bisa setara dengan pesawat turboprop. Keterlibatan Indonesia dalam program KFX terinspirasi dari kesuksesan sejumlah kemitraan antara kedua negara dalam alih teknologi alat utama sistem persenjataan atau alutsista di bidang maritim melalui produksi kapal landing platform DAC dan kapal selam di PT PAL Surabaya. Korea Selatan selama beberapa dekade memang telah mengasah penguasaan teknologi maritim sehingga pernah mendominasi pasar industri perkapalan. Namun sayangnya sektor industri dirgantara Korea Selatan memiliki ketergantungan besar terhadap teknologi dari Amerika Serikat yang selama ini dikenal menerapkan konsep globalisasi pertahanan. Melalui konsep tersebut, AS dengan senang hati memberikan teknologi kepada negara lain demi meluaskan pengaruh politik internasional sambil membangun hegemoni struktural yang kemudian menciptakan ketergantungan teknologi. Begitu juga dengan Korea Selatan yang menerapkan pendekatan globalisasi pertahanan kepada Indonesia dengan menawarkan alih teknologi. Resep ini sebelumnya juga telah sukses diterapkan di Indonesia oleh grup Airbus melalui kemitraan strategis dengan PT DI atau PT Dirgantara Indonesia dalam pengembangan pesawat dan produksi komponen pesawat. Hasilnya, Airbus mendapatkan pesanan pesawat dan helikopter terus-menerus dari program pengadaan alutsista TNI. Bagayung bersambut, Indonesia selalu mencari cara mendekat ke sumber teknologi dirgantara yang canggih dengan tujuan mencapai kemandirian industri pertahanan. Namun Indonesia kemudian menyadari bahwa program KFX telah terjerat ke dalam jaring military industrial kompleks Amerika Serikat yang menempatkan kolaborasi pertahanan di bawah proses politik rumit di Washington. Tanpa adanya kesepakatan kerja sama teknis Indonesia dan AS dan status negara kita bukan sekutu sang adik kuasa, maka insinyur Indonesia dilarang mengakses data teknis dari Lockheed Martin yang memberi 21 teknologi kunci kepada KAI atau Korea Aerospace Industries untuk pengembangan jet tempur KFX. Akses ke teknologi Lockheed Martin hanya bisa dibuka bila ada peningkatan status hubungan antara Indonesia dan AS, seperti yang terjadi kepada India. Nah, gimana kalau seperti itu terus? Akhirnya kita juga yang susah kan? Mending cari jet tempur lain. Maka sejak saat itu, negosiasi kedua pemerintah selalu menemui jalan buntu. Di Korea Selatan sendiri, CEO Korean Aviation Industry atau KAI, AHN Hyun-ho selaku pembuat pesawat tak menyebut nama Indonesia dalam pernyataan resminya, padahal Indonesia sebagai partner utama pengembangan jet tempur tersebut. Nah, gimana menurut kalian guys? Silahkan komen dan jangan lupa klik subscribe.